Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami materi akuntansi penanaman dana bank pada mata kuliah akuntansi bank dengan dosen pengampu Ibu Novita Sari. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri Zikra Fadia Rahma, Dia Nuramalia Putri, Septiani Fatika Sari, dan Sisnanda Nolia Nagata. Boleh di next. Selanjutnya, pengertian akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, pertama kita menuju pengertian dari penanaman dana bank itu sendiri. Penanaman dana bank adalah kegiatan penggunaan dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat, lembaga maupun sumber lain untuk ditempatkan pada berbagai instrumen keuangan dengan tujuan memperoleh pendapatan, menjaga likuiditas, serta memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Dana ini tidak boleh dibiarkan menganggur, melainkan harus disalurkan kembali agar menghasilkan keuntungan. Namun, penyaluran dana tidak bisa dilakukan sembarangan. Bank harus menempatkan dana dalam bentuk kas untuk transaksi harian sebagai wajib ditempatkan di Bank Indonesia sebagai giro wajib minimum. Sebagian lagi bisa ditempatkan di bank lain untuk memperlancar transaksi, sebagai besar disalurkan dalam bentuk kredit dan sisanya diinvestasikan pada surat berharga untuk menjaga likuiditas serta memperoleh pendapatan tambahan. Nah, tujuannya yang pertama untuk mendapatkan keuntungan, yang kedua menjaga keseimbangan likuiditas, yang ketiga memenuhi ketentuan regulasi Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Next slide. Oke, selanjutnya, kemana dana bank akan ditempatkan? Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan juga deposito, dan kemudian menanamkan kembali dana tersebut ke dalam berbagai bentuk aset. Penanaman dana ini bertujuan untuk menjaga likuiditas, yaitu kemampuan membayar kewajiban dan memperoleh keuntungan atau profitabilitas. Oke, boleh di next. Selanjutnya, 5 bentuk utama yang akan kami bahas dalam penanaman dana bank. Yang pertama itu dalam bentuk kas, yang kedua dalam bentuk giro pada Bank Indonesia atau BI, yang ketiga dalam bentuk giro pada bank lain, yang keempat dalam bentuk kredit, dan yang kelima dalam bentuk surat berharga. Oke, boleh. Selanjutnya ada penanaman dana bank dalam bentuk kas yang akan dijelaskan oleh Nila. Yang pertama ada kas. Kas merupakan aset paling liquid yang dimiliki bank, terdiri dari uang tunai berupa kertas dan logam yang berada di teller dan juga di dalam brankas khazanah bank. Fungsi utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan juga permintaan penarikan tunai dari nasabah. Kas ini tidak memberikan imbal hasil atau juga bunga. Boleh di next. Di sini ada contoh soal dan jurnal pencatatannya, yang dimana pada tanggal 25 September 2025 Bank Permata menerima setoran tunai dari nasabah tabungan atas nama Ibu Rina sebesar 5 juta rupiah. Di sini mengakibatkan aset bank berupa kas bertambah dan juga kewajiban bank kepada nasabah dalam atau utang berupa tabungan juga bertambah. Jurnalnya kas pada tabungan Ibu Rina sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua ada giro pada Bank Indonesia. Rekening giro merupakan milik bank umum
rekening giro milik bank umum yang ada di bank sentral. Jadi simpanan ini wajib dipelihara oleh setiap bank dalam jumlah minimum tertentu atau giro wajib minimum, yang dimana fungsinya adalah sebagai alat likuiditas dan juga sarana transaksi antar bank, kayak misalnya clearing, dan juga instrumen ini kebijakan moneter Bank Indonesia itu sendiri. Contoh soal dan jurnal pencatatannya ada: Bank Permata memenangkan lelang sertifikat Bank Indonesia atau SBI senilai 1 miliar rupiah. Nah, pembayarannya dilakukan dengan mendebit rekening giro Bank Permata di Bank Indonesia. Ini mengakibatkan aset bank berupa surat berharga bertambah dan juga aset bank lainnya berupa giro pada BI berkurang untuk pembayaran. Jurnalnya, surat berharga atau SBI ini bertambah di debit sebesar 1 miliar rupiah, pada giro pada Bank Indonesia sebesar 1 miliar rupiah di kredit. Selanjutnya, selanjutnya giro pada bank lain akan dijelaskan oleh saya sendiri. Giro yang dimiliki oleh suatu bank di bank lain disebut giro bank koresponden, yang tujuannya adalah untuk mempermudah dan memperlancar transaksi nasabah di wilayah di mana bank tersebut tidak memiliki kantor cabang, seperti untuk transfer dana, inkaso, dan layanan lainnya. Boleh di next. Selanjutnya adalah contoh soal dan jurnal pencatatan. Seorang nasabah Bank Permata di Jakarta mentransfer uang sebesar 15 juta kepada rekannya yang merupakan nasabah Bank Mitra di Surabaya. Bank Permata menggunakan rekening gironya di mata Bank Mitra untuk menyelesaikan transfer ini, yaitu kewajiban Bank Permata kepada nasabahnya dalam bentuk giro atau tabungan nasabah berkurang, dan aset Bank Permata berupa giro pada bank lain yaitu Bank Mitra juga berkurang. Jurnalnya adalah giro nasabah yaitu pengirim sebesar 15 juta yang berada di debit, dan giro pada bank lain, Bank Mitra, sebesar 15 juta berada di kredit. Boleh di next. Selanjutnya adalah kredit yang diberikan yang akan dijelaskan oleh Nanda. Oke, selanjutnya adalah kredit yang diberikan. Nah, penyaluran dana kepada masyarakat dengan perjanjian pinjam-meminjam yang mewajibkan debitur melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta bunganya. Ini adalah aktivitas utama dan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Namun, penyaluran terbesar bagi bank ini juga mengandung resiko yang tinggi, karena takutnya resiko gagal bayar. Next slide. Berikut adalah contoh soal dan jurnal pencatatan. Pada tanggal 25 September 2025, Bank Permata mencairkan fasilitas kredit modal kerja kepada PT Jaya Abadi sebesar 250 juta rupiah. Dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening giro PT Jaya Abadi di Bank Permata. Pertama, aset bank berupa piutang yaitu kredit yang diberikan bertambah. Kedua, kewajiban bank yaitu giro milik nasabah juga bertambah. Jurnalnya, kredit yang diberikan sebesar 250 juta rupiah di debit dan giro PT Jaya Abadi sebesar 250 juta rupiah di kredit. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah surat berharga yang akan dijelaskan oleh Tika. Selanjutnya ada surat berharga. Surat berharga adalah efek sekuritas yang dibeli bank untuk tujuan investasi atau sebagai cadangan likuiditas sekunder. Contohnya itu seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, saham, dan obligasi. Yang tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga atau capital gain atau pendapatan bunga atau dividen, serta dapat dijual kembali saat bank membutuhkan kas. Contoh surat berharga di Indonesia ini ini memiliki nilai intriksi dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan dan keuangan.
membeli obligasi negara retail atau ORI di pasar sekunder senilai 50 juta. Pembayaran ini dilakukan secara tunai dari kas bank. Analisisnya sebagai aset bank berupa surat berharga akan bertambah. Aset bank lainnya yaitu kas berkurang untuk membeli obligasi tersebut. Adapun jurnalnya dapat ditulis sebagai surat berharga atau ORI senilai 50 juta berada di debit dan kas senilai 50 juta akan berada di kredit. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nanda. Baik, kesimpulan dari PPT kelompok kami adalah akuntansi penanaman dana merupakan cerminan strategi bank dalam mengolah asetnya secara produktif. Bank harus secara cermat menyimbangkan antara kebutuhan likuiditas yang diwakilkan oleh kas dan giro dengan tujuan profitabilitas yang bersumber dari kredit dan surat berharga. Kesimbang ini adalah kunci utama dalam manajemen risiko untuk menjaga kesehatan bank. Oleh karena itu, pencatatan jurnal yang akurat atas setiap transaksi penanaman dana menjadi vital. Setiap transaksi penanaman dana karena berfungsi sebagai alat kontrol dan analisis fundamental bagi keberlanjutan operasional bank. Baik, sekian presentasi dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.